Aduh. Yang Yahudi itu ya orang-orang Israel. Dari selain orang Israel itu kan bukan agama Yahudi. Kata Yesus di Matius 15:24 sampai 26, ya, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Lalu perempuan Samaria, perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus, lalu meminta tolong dan menyebut Yesus itu Tuhan, ya. Menyebut Yesus itu Tuhan dan menyembah Yesus. Lalu apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Tidak patut ya memberikan roti kepada anjing. Jadi bagi Yesus, Noel ya di Matius 15 sampai 24 sampai 26, orang di luar Bani Israel yang menyembah dan menyebut Yesus itu Tuhan, maka bagi Yesus dia adalah anjing. Kau Israel atau bukan sih? Macet. Ya itu perumpamaan itu. Kata perumpamaan itu. Perumpamaan pula. Ya. Karena kalau di zaman Yesus itu orang Samaria dengan orang selain Samaria ya, orang Kanaan atau itu saling bertolak belakang. Jadi istilahnya duduk bersebelahan itu udah najis gitu, apalagi bertatap muka atau bicara gitu. Apa hubungannya dengan najis sih? Kau Iya, mau iya itu jadi kan? makanya ada di situ kata tidak pantas memberikan roti pada anjing ya katanya kan di situ. Itu perumpamaan tuh. Lah betul Tapi nggak kamu karena keimanan orang Samaria itu kepada Tuhan Yesus, maka dia disembuhkan. Di situ konteksnya. Jadi Iya. Tuhan tidak memandang manusianya, tapi keimanannya. Iya. Betul nggak kamu di luar Israel menyembah dan menuhankan Yesus? Ya makanya kami itu disebut Kristen. Tapi kalau orang Israel kan mana ada yang mau dibilang Kristen. Gini Noel, Kristen itu perkumpulan yayasan dari Antioquia yang dibikin oleh Paulus. Sedangkan bagi Yesus yang menyembah dan menuhankan dia di luar Bani Israel, dia sebut anjing. Bagi Yesus, Anda itu anjing. Terserah Anda mau sebut diri Anda itu Kristen, pengikut Paulus, terserah gitu. Karena nggak ada hubungannya. Bagi Yesus di Matius 15:24 sampai 26 jelas tertera di situ ya. Melihat dari cerita itu, dia diutus hanya untuk Israel. Di luar Israel yang menyembah dia dan menyebut dia Tuhan, maka bagi Yesus dia adalah anjing. Gimana? Bukan Kristen Anda. Bagi Yesus Anda bukan Kristen tapi anjing gitu. Bukan seperti itu konteksnya, itu perumpamaan. Kenapa orang Samaria itu berani mendekat? Dia mengingatkan bahwa pada zaman itu orang yang mendekat atau bertatap muka atau duduk bareng saja itu udah najis gitu. Jadi dia mengingatkan bahwa dia itu posisinya dia orang Samaria. Kenapa dia berani dekat gitu? Perumpamannya itu dua sisi, bukan satu sisi aja. Bagi diri orang Samaria itu misalnya dia dekat dengan Yesus, konsekuensinya gitu dia di lingkungan orang Samaria itu begitu beratnya, makanya dikatakan seperti itu perumpamaannya. Ntar misalnya orang Samaria itu kembali ke ke wilayahnya, ke kaumnya, apakah dia sanggup menanggung konsekuensinya itu? Dia sebagai orang Samaria yang najis atau hina di lingkungannya. Maka dia mengingatkan, tapi itu orang Samaria itu tetap mengatakan Tuhan gitu kepada Yesus. Karena keimanannya itu, maka orang Samaria itu disembuhkan. Wah, Abu ya. Coba Noel tanya dulu udah makan atau belum gitu. Itu kan perumpamaan untuk perempuan orang Samaria yang sakit. Nah Kalau nggak justru salah. begini ya, abangku Bung Noel ya. Ini Ustadz Yusuf berusaha untuk mencerdaskan Anda. Ketika Yesus diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel.
Nah, dan barusan Ustaz Yusuf menarasikan data-data yang ada di Biblos tentang anjing gitu kan. Jangan sampai Anda jadi bani anjing. Nah, iya naudzubillah, mohon maaf ini jangan sampai gitu. Karena Yesus iya. Kan di framing seperti itu maksudnya tujuan untuk mengingatkan pada saat itu adat istiadatnya tidak bisa bertatap muka itu. Jadi Ustaz Yusuf sayang sama Anda gitu. Ini Yesus itu hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Anda sok-sokan mengklaim pengikut Yesus. Nah, Bani apa Anda ini? Bani apa? Ingat, misalnya kalau ada orang Muslim gitu, dia percaya orang Muslim di Muslim kan Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Ya kami tidak memaksa gitu kan. Tapi seandainya orang Muslim begitu percaya kalau Yesus itu Tuhan, yaitu ya kembali kita kan mengutip bahasa yang ada di Alkitab itu bisa gitu. Itu ntar bagaimana gitu posisi keadaan saudara kita yang Muslim percaya sama Tuhan, pasti kan dia dikucilkan gitu, dihina gitu. Begini Bang Noel, Disitulah timbul kalimat perumpamaan itu. Maka orang Samaria itu yang dalam keadaan sakit atau apa itu sembuh dia di situ. Bang Noel, dari awal kan kita sudah sepakat ya bahwa ketika membicarakan satu narasi baik data yang ada di kitab suci, maka saya dari awal sudah bilang gitu loh, bahwa ada dulu teman-teman bilang di ATS itu, Hanafi, kamu Ustadz? Ya kata orang, kata saya, enggak kamu Ustadz kan. Kenapa kok Tuhan nggak jadiin aja satu manusia ini di bumi ini orang beriman semua? Apa susahnya, kan Tuhanmu maha kuasa. Kenapa nggak dijadiin semua beriman saja? Apa jawabnya? Saya kepada mereka, orang-orang yang ateis bahkan yang agnostik, ketika saya debat 4 tahun yang lalu di TikTok, saya bilang apa? Ya memang Tuhan nggak pengen semuanya beriman. Loh, yang benar. Iya. Dijelaskan sama Allah surat Yusuf ayat 99. Ayat billah bismillah. Walau sya'a rabbuka la amanna man fil ardi kulluhum jami'an. Itu dibilang kata Allah. Allah sendiri yang ngomong. Jadi memang Allah itu, Rabb itu ya, dan jikalau Rabbmu menghendaki, tentu mereka ini beriman semua. Gitu loh. Di muka bumi ini seluruh, maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman semuanya? Afa anta takrihun nasa hatta yakunu mu'minan. Jadi memang Tuhan gak menginginkan semuanya beriman, tapi lanjut ayatnya, itu dikasihkan setiap manusia itu untuk berfikir, wa ma kana li nafsin an tu'minu illa biidznillah wa yaj'alhu rizqan 'alal ladzina ya'qilun. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Di situ lari lagi kepada akal gitu loh, Bang Noel. Artinya ada berapa ratus ribu orang, bahkan juta orang di belahan bumi yang dia nyembah batu, yang dia nyembah gunung, yang dia nyembah pohon, yang dia nyembah batu. Dulu ada, ini siapa? Tuhan. Ya Tuhan. Lata Uzza mana Tuhan? Tuhan. Tuhan apa batu? Batu. Tapi dia Tuhan. Itu sudah ada. Lata Uzza mana, ini batu atau Tuhan? Batu. Tapi dia Tuhan. Oh gitu. Tuhan apa batu? Batu. Tuhan apa batu? Tuhan. Sama di belahan dunia negara sana ada orang yang menyembah sapi. Sapi ini Tuhan apa batu? Sapi. Tapi jemaah Tuhan. Tuhan apa batu? Sama tuh kayak tadi. Tuhan apa sapi? Dia sapi. Tapi dia Tuhan, menjelma jadi sapi. Gitu loh. Banyak tuh belahan dunia itu seperti itu gitu loh. Artinya kesalahan di dalam Islam itu dijelaskan di Quran, salah itu tidak ada. Tapi orang yang berbuat salah banyak. Secara salah itu tidak ada. Yang ada orangnya yang berbuat salah. Dari dulu sampai detik ini, maka itu pentingnya belajar ilmu logika. Dari dulu sampai detik ini yang namanya 1 tambah 1 pasti 2. Tapi ketika ada orang yang mengatakan 20, 30, 1 tambah 1, 40, 50. Itu ada nggak? Ada. Siapa? Orangnya yang ada yang salah. Secara kesalahan itu tidak ada. Sama. Batu itu Tuhan. Apa? Batu. Batu. Tapi dia Tuhan. Ini sapi Tuhan. Tuhan, sapi bukan, sapi, tapi Tuhan, Tuhan. Ini manusia Tuhan atau bukan? Tuhan.
Manusia, tapi manusia sampai ada kalimat 100% manusia, 100% Tuhan. Itu sudah ada dari zaman dulu. Gitu loh. Maka kesalahan itu tidak ada. Tapi manusia yang melakukan kesalahan itu banyak, ribuan hari ini. Bahkan sampai kotoran pun jadi hal yang keramat tuh ada. Sampai ada. Jadi saya tuh nggak heran. Karena apa? Karena otaknya koslet. Koslet otaknya. Maka itulah gunanya kenapa? Ayo, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kenapa kamu nggak gunakan akal kamu? Kenapa kamu tidak mau berpikir? Ini saya mengatakan ini agak sedikit narasi tegas karena rasa cinta. Bukan saya ingin menyudutkan kawan-kawan semua yang di bawah. Kalian mau nyembah sendal jepit, kancing baju jadi Tuhan, itu urusan kalian. Ban dalam kalau perlu jadiin Tuhan, itu urusan kalian. Gitu loh. Cuman saya ini, teman-teman para guru-guru saya hadir di sini karena rasa cinta kepada saudara se-Adam se-Hawa untuk gunakan akal. Ya. Masa iya 2000 tahun, tarik nih 2024 tahun ada orang tiba-tiba saya mandikannya nih Abuya Strong, saya mandiin nih Abuya Strong nih lagi meninggal sama Ustadz Yusuf nih, kita mandiin berdua nih. Ya, jangan nunggu 3 hari lagi dimandiin udah wafat, dia bangun, loncat saya mau Ustadz Yusuf kabur tunggang langgang. Masa iya habis dikubur tiba-tiba bangkit 3 hari terus kita harus panggil Tuhan, 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 Tuhan tuh. Harus saya manggil apa? Itu logika namanya. Ya, itu logika namanya. Masa ada manusia ibaratnya bangkit dari tubuh kita harus panggil wow gitu. Oh Tuhan, Tuhan tuh gitu. Saya harus manggil apa? Ini logika namanya. Lah Tuhan aja kan harusnya maha kuasa. Tuhan maha mulia. Tuhan maha tinggi. Tuhan maha segala-galanya. Macam mana Tuhan kok bisa jadi bertolak dari kemustahilan? Tuhan harus lemah. Tuhan harus jadi sesuatu yang lemah, yang kotor, masuk di rahim seseorang, keluar dari kemaluan wanita. Macam mana Tuhan kok jadi menghinakan dirinya? Gugur ketuhanannya, gugur kemahaannya. Itu namanya ilmu logika. Gitu loh. Tapi itu hak Anda, tariklah. Logikanya tarik. 2024 tahun yang lalu ada manusia dikubur, 3 hari kau tunggu di situ tiba-tiba dia bangkit dari kubur. Coba haruskah kau teriak, "Oh Tuhan," gitu, atau kebalik, "Tuhan, Tuhan, Tuhan," tuh lari kau. Cemana otak kau masih tak masuk juga, teman-teman. Lanjut. Nah itu dia Ustadz ya sedikit. Jadi Bung Noel, apa yang disampaikan oleh guru-guru saya Ustadz Hanafi, Ustadz Yusuf itu, kami di sini tidak memaksa Anda untuk percaya, tapi kami hanya memaksa Anda untuk berpikir pakai akal sehat Anda. Karena apa? Karena Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran. Ini mengingatkan kepada kami ketika kami berdialog dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, seperti Bung Noel. Bismillahirrahmanirrahim. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. صدق الله العظيم والله أعلم بحقيقة المراد. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui. Nah inilah, jadi sebenarnya atas dasar kesombongan kalian, keangkuhan kalian, sehingga kalian menutup diri dari kebenaran. Bahkan akal kalian sampai tertutup karena dasar kesombongan itu. Lagi-lagi Bung Noel, Allah tidak menyuruh kita terlahir dari rahim seorang ibu muslimah, karena itu kehendak Allah. Siapapun manusia terlahir ke muka bumi dari rahim siapapun ibunya, agama apapun ibunya, maka yang Allah perintahkan, yang Allah tegaskan,
Ya tadi lagi-lagi jangan kalian mati terkecuali dalam keadaan beriman kepada Allah, jangan kalian mati terkecuali dalam keadaan muslim berserah diri kepada Allah. Ya maka mumpung Anda masih hidup, coba gunakan akal sehat Anda, jujur terhadap hati Anda, jangan terlalu sombong. Mungkin itu sedikit masukan, karena benar kata Ustadz Hanafi, kita semua di sini sayang sama kalian, kita sesama umat manusia. Coba pakai akal sehat, berpikir, nah mana sebenarnya Tuhan pencipta langit dan bumi, dan mana yang hanya dituhankan, padahal dia bukan Tuhan, dia ciptaan Tuhan. Seperti itu saudara. Wallahu alam. Lanjut Ustadz Yusuf atau Bung Noel mau menanggapi, silakan lanjut. Curiga saya Ustazuna Buya ya sama Pak Noel ini. Kalau dibelah palanya ada nggak otaknya gitu loh. Allah. Iya, Ada sedikit otaknya ya. sesendok. Oh, sesendok. Jadi gini ya Pak Noel, saya menambahkan aja tuh ya dari dalil Ustadz Hanafi tadi. Coba Anda komparasi dengan agama yang Anda yakini. Di dalam Markus ya, kalau nggak salah itu, di dalam Markus nomor 12, pasal 12, nomor 30. Apa kata Yesus di situ? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal gitu. Lagi-lagi Yesus aja menekankan beragama itu pakai akal, bukan pakai perumpamaan, tapi pakai akal. Makanya tadi kata Ustadz Hanafi seperti apa? Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Apa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kalaunya Allah menghendaki semua manusia itu beriman, bisa gitu loh. Tapi nanti malah neraka jadi kosong, kan kayak gitu. Janganlah kau jadi penghuni neraka. Pakai akalnya. Gara-gara tidak memakai akal, malah jadi penghuni neraka gitu. Apa yang dikatakan di situ? Wa maka analin nafsin antu mina illa biiznillah. Tidak ada yang dapat beriman atas izin Allah. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah murka terhadap orang yang tidak menggunakan akalnya. Lagi-lagi akal yang ditekankan Allah di Al-Qur'an, afala taqilun, afala tatafakkarun. Total dari ayat itu ada 133 kali disebut Allah. Apa kamu kagak mempergunakan akal? Lagi-lagi akal. Yesus mengatakan kasihilah Allahmu dengan segenap akal. Akal dulu, akal budimu. Jadi kayak gitu. Makanya Abu ya Ustazuna Hanafi juga ya. Saya curiga Pak Noel ini kalau dibelah palanya nggak ada otaknya gitu loh. Ada cuma sesendok. Aduh, Bung Noel bisa Erina, aja. Bunda Erina, selamat datang Bunda Erina, Muslim atau Kristen nih Bunda Erina? Silakan Otaknya Ustaz Bunda. ada, cuma kurang difungsikan. Iya, silakan Mbak Erina atau Bunda Erina, Muslim apa Kristen, Bun? Silakan dibuka mute-nya. Bu. Oke, kalau tidak monitor di bawah dulu ya, saudaraku. Terima kasih. Lanjut, Bung Noel. Oten-oten yang mau naik silakan. Mohon maaf Muslim ya, biar Bung Noel ada temannya, dan ini di atas banyak guru-guru. Jangan dianggurin, memang ini ilmu-ilmu guru-guru saya luar biasa. Lanjut, Bung Noel, silakan. Oten-oten dulu ya, yang mau naik Muslim tahan dulu. Terima kasih. Lanjut. Ya nggak apa-apa. Ya itu. Ya saya pelajarin gitu kan, kesamaan gitu kan. Ya kesamaan dari Islam sama Kristen itu meyakini kalau Abraham itu ada. Tapi ya itu yang Kristen diajarkan. enggak nyambung, Pak. Ini kalau aku masuk apa ini? Iya, Lanjut kalau di dulu lah. Kristen kan pemahamannya kan si Ishak yang Ingin masuk dari dikorbankan tadi. pada saat Tapi itu. tidak kabur. Tapi kalau di Lanjut. Islam kan Ismail yang dikorbankan. Dan itu nyata gitu. Coba kalau memang benar-benar memang penganut Abraham semua itu pengikut Ini Abraham. Bapak ini pinter sebenarnya ya. Dia sudah paham bahwa yang dikorbankan siapa ini dan itu. Tapi yang menariknya itu yang Bapak imani perjanjian baru, kok manusia yang dikorbankan gitu Pak. Tadinya perjanjian lama domba,
Ketika Tuhan Ya, berseru karena kepada sudah Musa, perintahkanlah dinubuatkan. kepada Bani Israel untuk mempersembahkan hewan ternaknya gitu loh. Kenapa tiba-tiba di perjanjian baru ini saudara Kristen mengimani bahwa manusia yang harus jadi tumbal nih, ngorbanan nih, kenapa Pak itu? Itu harusnya ke Iya, situ Bapak karena pikirannya. sudah ada tertulis itu di kitab bilangan berapa itu ya? Di mana itu Kitab Musa perintah? lah itu. Ada tertulis itu dinubuatkan bahwa akan ada kalau di terjemahan Indonesia itu nabi lah. Kalau terjemahan original mungkin beda ya. Ya, yang disebut utusan yaitu Dinubuat ke Tuhan menubuatkan supaya mengorbankan manusia gitu. Ada ya gitu ya. ada dia diutus orang utusannya lah, nabi kalau bahasa Indonesianya. Jadi dia akan datang sesuai Dia akan datang untuk dijadikan tumbal ya. Gimana itu Pak di datanya mana? ya. Jadi kalau nabi utusan Tuhan itu tidak bisa mati. Jadi akan ada nabi yang datang Nabi utusan kepadamu. Tuhan tidak ada bisa mati. Aduh, Noel, nggak nyambung Noel. otaknya. Lanjut Ustadz, nggak nyambung otaknya. Coba tolong dibacain ini. Nah, data nih, data. Mau bantah apa ya, Bung? Silakan dibaca dulu, Bung Noel. Silakan. Data ini, silakan. Jangan dalam hati lah. Dibaca. Jangan dalam hati dibaca. Jangan berfirman dalam hati, jangan. Coba dibaca pakai mulut. Bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak bakso. Kolot gitu loh. Dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tapi mereka berbuat baik. Mereka tidak tahu. Demikian. Tuh Noel ya. Kitabmu itu. Ngeri, Makanya- di kitab suci ada tolol. Ngeri kali, Ustaz. Ada tolol di kitab suci. Lanjut. Makanya dibilang pakai akal. Kitabmu aja menekankan akal gitu loh. Ya. Dijeda dia pingsan dulu sebentar. Masya Allah. Yeremia 4 ya. Nah, lihat data dia, Ustaz. Barusan di mana, Ustaz Duna? Nah, Yeremia 4 nomor 22. Dikatakan di situ. Noel, Botol umatku ish. ya. Apa dikatakan Yeremia? Astagfirullah. Bentar, saya putar dulu ya. Tuh. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Astagfirullah. Bentar. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Macam mana Noel? Allah. Berarti sejalan dengan 1 Korintus 4:10 Ustadz ya. Iya. Oten botol karena Kristus. Oh. Enggak gini Ustaz. Ada enggak bahasa yang lebih halus gitu kan? Ini kitab suci, jangan terlalu tolol gitu bahasanya. Ada nggak yang lebih halus? Lah, itu faktanya. Ayo menghadapi itu. Tidak ada yang Faktanya halus. begitu, Itu ada di gimana Kejadian 6, ada di ini umat Kristen harus tahu di Kejadian 6 ayat 6 dan 7. Itu sangat halus itu. Maka menyesallah Tuhan bahwa dia telah menjadikan Masaha dan Noel di muka bumi. Dan hal itu memilukan hatinya Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan Noel dan juga Masaha yang telah kuciptakan dari muka bumi. Nah, itu halus tuh. Aduh, ya Allah, bahaya ini. Tapi sambil Noel ini nunggu googling ya, saya sapa dulu ini Mas Saha. Mas Saha, selamat pagi Mas Saha. Selamat pagi guru semua. Datang lagi yang lebih rusak. Aduh, sama lah dia di satu Tolong kumpulan. paman masa akalnya jangan ketinggalan di bawah ya. Tolong. Ya, Ini malah Tuhan jadi omnya, ada tantenya. Aduh. aku ada pertanyaan nih Mas Ustaz Yusuf nih. Keluarga Tuhan nih Oten nih. Pula dia. Masa Ini kenapa ya Kristen ini ya Ustaz Zuna ya, Ustadz Hanafi sama Ustadz Abu ya. Mereka dendam kali sama saya sampai dikejar ke sini gitu loh.
Apa pula yang mau ditanyakan? Ya udah, kalau gitu aku tanyanya ke Ustadz Hanafi aja deh kalau gitu. Gue bukan makomnya, lu makomnya sama Ustadz Yusuf. Gue nggak ada makomnya gue. Terlalu tinggi pertanyaan lu, nggak kuat gue. Gue buka komel biasanya emak-emak gue. Ngadi-ngadi lu Mas Aha. Oke, Nggak bisa biar jawab. agak tercerahkan akal Mas Saha ya saat sebelum Mas Saha bertanya, ini banyak saudara-saudara saya ya karena Muslim itu keren gitu kan. Kerennya gimana? Ketika saudaranya membacakan ayat suci Al-Quran, itu yang membaca dan yang mendengarkan dapat pahala, itu indahnya Islam. Bahkan ayat Al-Quran didengarkan oleh orang-orang yang beriman itu akan menambah keimanannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi sedikit masa izin ya guru-guru semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullah آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bishawab murad. Ya Allah. Lanjut Mas Aha, silakan kalau mau bertanya mumpung ada guru-guru saya Ustaz Yusuf, Ustaz Hanafi dan guru-guru yang lain. Silakan Mas Aha. Iya, ini Ustadz Yusuf bersedia nggak? Aku tanya dulu nih. Boleh nanya apapun Oh, boleh. iya. Oke. Pertanyaannya begini Ustadz. Ustadz Yusuf ini kan belum pernah melihat malaikat kan? Betul nggak? Nah, terus Nah, berarti firman Laisa kamislihi sain itu gugur. Karena ternyata malaikat tidak bisa dilihat sama seperti Allah juga tidak bisa dilihat. Astagfirullahaladzim. Benar nggak Ustadz Yusuf? Berarti ternyata ada yang sama seperti Allah yaitu malaikat. Nah gitu. ya, kalau begitu alismu juga jadi Tuhan kalau kayak gitu. Kau bisa nggak lihat alismu di atas matamu tuh? Bahaya ini bahaya. Ya ini bahaya ini ya. Pakai logika aja langsung. Ya, Kau bisa nggak lihat alismu di atas matamu itu? ya bisa kalau bercermin Ustaz. Bisa. Itu ada alatnya kan kayak gitu. Secara langsung bisa nggak? Kau maunya kan lihat malaikat secara langsung kan kayak gitu. Nah, kau bisa nggak lihat alismu yang di atas matamu? Hmm? Pertanyaan aku bukan itu Ustaz. Iya, macet. Makanya dikasih jawabannya seperti itu Mas Aha. Kamu nggak bisa lihat alis, kamu bilang bisa kalau pakai kaca Ustadz Yusuf. Lalu kamu tuh nggak akan mungkin mengenal Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa tahu tentang Allah kecuali dengan alat-alatnya apa? Yaitu dengan nama dan juga sifat. Dengan asma was sifat alat itulah untuk mengenal Tuhan itu dengan logika yang terbatas, akal yang terbatas, pengetahuan yang terbatas. Inilah yang alat ini kita bisa mengenal Allah yang maha suci dan maha mulia hingga pada akhirnya tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Kita bisa mengetahui dengan asma wa sifatnya, tapi nanti pada saat level kita naiknya ada disiplin ilmu, disitulah kita akan mengatakan subhana ma khalaqta hadza batila. Itu pada akhirnya. Ya kalau kamu nggak paham karena kamu bukan ada niat mau mengetahui dari pertanyaan jawaban itu, tapi istilahnya mau ngeyel.com. Lanjut teman-teman.
Masya Allah. Sebelum saya dilanjutkan, sebelum saya sapa Ikhwan Fillah, jangan sampai seperti tadi ya, rungkat. Bantu di tap-tap, ini mulai goyang lagi Komal. Ikhwan Fillah bantu di tap-tap saudaraku semuanya. Uni Ripa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lemes sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Noel lagi. Jadi Mas Saha, ya ukurannya itu bukan bisa dilihat atau tidak. Kalau ukuran kamu seperti itu, membanding makhluk dengan Tuhan, makhluk yang gaib, tapi tidak terlihat, maka kalau ukurannya tidak terlihat, kau juga akan menuhankan alismu, menuhankan bulu hidungmu. Tidak dapat dilihat dengan matamu kan? Kan kayak gitu, kau juga menuhankan udara, jadinya juga menuhankan iblis dan jin. Karena sama-sama tidak terlihat. Malaikat tidak terlihat, kata Anda. Allah juga tidak terlihat. Mau menggugurkan laisa kamislihi syai' gitu. Wa huwas samiul basir. Ingat, di dalam Quran surah Al-An'am kami mempunyai data dan ayat, ya Masaha, la tuderikuhul absor. Dia tidak dapat dilihat dengan mata karena mata kita yang terbatas. Jadi ketuhanan itu bukan ukurannya itu bisa dilihat dengan mata atau tidak, bukan. Kau maunya Tuhan selalu nongol gitu ya? Pasti udah. Kalau yang nongol-nongol itu namanya pagan, berhala gitu loh. Jadi jangan kau ukur kayak gitu Tuhan. Saya tambah dikit dah, Ustaz. Saya tambah. Nah, itu kesaksian Yesus di Bibelmu ya. Matius 5:37 ya. Matius apa Yohanes ya? Matius 5:37. Di situ apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya tidak bisa kamu lihat. Tuh. Di Timotius pun dapat kata si Paulus, tidak ada yang melihat Tuhan, Tuhan itu tidak terhampiri, tidak ada yang bisa melihat dia. Siapa yang melihat akan mati, mampus. Jadi yang berdakwah kemana-mana itu 3 tahun itu sampai akhirnya kau imani mati terkutuk itu ya, itu bukan Tuhan. Emang Bunda, ini agak leon Kristen ini, termasuk Masaha. Kenapa saya bilang agak leon? Di perjanjian lama manusia melihat Tuhan, manusianya yang mati. Di perjanjian baru manusia melihat Tuhan, Tuhannya yang mati. Bahaya. Kebalik-balik. Silakan kau tanggapi Mas Saha. Itu jawab gitu ya, pakai akal. Kalau Ustadz Hanafi pakai dalil tadi tuh. Iya bang. Itu tidak benar. Karena ternyata di Keluaran 24 ayat 9 sampai 11 ada 74 orang yang melihat Tuhan. Gitu loh. 74 orang melihat Tuhan. Dan Keluaran, berapa lagi aku lupa deh. Sebentar. Bang Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat Tuhan Banyak Masaha. Nyari dalil susah Masaha. Banyak yang lihat Tuhan, bukan cuma 70, tapi ribuan jutaan orang tuh melihat Tuhan. Kamu lari ke India, ada yang nuhanin sapi, dibilang ini sapi apa Tuhan? Sapi, tapi Tuhan. Sapi apa Tuhan? Tuhan. Tapi sapi bukan? Sapi. Ada lagi yang nyembah namanya gunung. Ini Tuhan apa gunung? Gunung. Tapi Tuhan berupa jadi gunung. Ada lagi yang berupa menjadi patung. Ini Tuhan apa patung? Patung. Tuhan apa patung? Ya tapi patung, tapi dia Tuhan. Sama tuh. Yang mengatakan Tuhan itu nggak cuma puluhan, tapi ribuan hari ini banyak orang menganggap bahwa Tuhan yang dia persangkaan ternyata tidak benar. Makanya ketidakbenaran, kesalahan itu di dalam Al-Quran, salah itu nggak ada. Tapi orang yang salah itu banyak. Dari dulu 1 tambah 1 itu 2. Tapi ada yang bilang 3, ada yang bilang 4, ada yang bilang 5. Banyak. Tapi orangnya, salahnya itu ndak ada. Dari dulu salah itu ndak ada di Quran itu. Tapi orang yang salah itu banyak. Paham Mas Saha? Jadi kalau kau bilang yang menyaksikan Tuhan itu ada sekian, ada sekian dalilnya. Ustadz Hanafi. Apa lanjut? Nama beliau ini Riko, Ustadz. Mungkin kalau dipanggil namanya jadi tobat gitu. Coba panggil pakai nama asli. Iya, salam kenal Riko, salam kenal. Salam kenal Riko dari Ricky.
Semoga sehat Riko dari Ricky. Kalau saya udah ketemu, Oh, kalau saya memang udah ketemu sama beliau ini ya, dan saya tuh kalau secara sosial ya, se-humanity kita kan beda agama pun kita kan baik ya. Cuman ya itu tadi wajahnya ke orang bener tapi lama-lama kok jadi begini terus Bang Riko gitu. oh gitu. Iya Riko, janganlah Riko. Wajah. Bang, nggak bercanda Bang Riko, bercanda ya, bercanda. Tapi Ya, jadi Bang saya sama Riko ini beliau dapat itu udah ini nggak? bertemu. Dapat request nggak? Ngangkat Uni nggak? Kalau saya kan ketemu pertama kali langsung ngangkat udah kayak ratu. Ini dapat nggak? Enggak, kalau beliau ini ketemu Ini, sama Rifa. saya ya. Udah mendingan ya masa ini daripada yang dulu gitu loh. Sebenarnya jauh mendingannya, cuman terkadang ketika pertanyaan tadi dilontarkan itu Bang Riko, saya tuh kasihan gitu ya, banyak orang-orang kayak Bang Riko itu yang bertanya itu pertanyaan itu mempermalukan dirinya tapi dia nggak sadar gitu loh. Karena ada baiknya sebelum bisa menjawab kita belajar bertanya, dan pertanyaan itu pun harusnya kita mengerti dengan pertanyaan itu. Kita tahu kaidah logical fallacy kan. Saya pikir Bang Riko bukan orang bodoh lah. Kalau kita bicara tentang laisa kamitslihi syai'un, untuk orang Kristen sebelum kalian bertanya, membandingkan dan menganalogikan, ada baiknya mending tanya sama Ustadz Hanafi dan yang lainnya dulu gitu. Ustadz, apa sih arti laisa kamitslihi syai'un? Nah, dijawab sama ustadznya, baru nanti jawaban itu dijadikan bahan bertanya. Tapi kalau ternyata Anda nggak paham apa itu laisa kamitslihi syai'un, lalu kemudian mengajukan pertanyaan, kan mempermalukan diri sendiri. Saya kan berusaha sejak bertemu dengan Ustadz Hanafi ini ya, mengajarkan ke saya untuk lebih memanusiakan manusia walaupun kalian berbeda keyakinan dengan kami. Artinya bahasa lebih diperhalus dan menjalin hubungan sesama manusia. Saya berusaha belajar seperti yang diajarkan Ustadz Hanafi. Tapi terkadang kami sudah berusaha memanusiakan kalian, tapi entah kenapa kalian sendiri mempertontonkan bahwa kalian itu berpikirnya tuh logika, bukan logika manusia gitu. Nah, laisa kamitslihi syai'un sendiri Bang Riko tahu nggak artinya? Mungkin sebelum kita Ustadz saya menjelaskan lebih dalil, pakai dalil bla 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 gitu. Mending Abang saya tanya dulu deh. Abang paham nggak arti dari laisa kamitslihi syai'un? Mungkin silahkan dijelaskan dulu. Silahkan Bang Riko, silahkan. Kita udah kenalan ya Bang Riko ya. Silahkan Bang Riko. Waalaikumsalam Uni Rifa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu kan artinya Allah itu tidak seperti apapun atau siapapun kan Uni? Betul nggak ada? Nah, pintar. Berarti Abang tahu dong konteks dari laisa kamitslihi syai'un itu Allah tidak semisal, tidak sama dengan makhluk. Nah, ada nggak makhluk yang nggak bisa dilihat? Setahu aku Ada. bukan. Abang nggak bisa lihat roh, itu makhluk. Abang nggak bisa lihat jin, itu makhluk. Nah, berarti konteks ayat itu bukan sekedar sama dalam indera kita, tapi secara esensi dan secara hakikat Abang. Maksudnya, kalau kita memaknai secara luas dalil ini, bahwa Allah itu tidak akan pernah mengumpamakan dirinya seperti makhluk. Makanya kami umat Islam itu menolak Tuhan menjadi makhluk. Paham ya? Nah, kemudian tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Nah, ini maknanya. Lalu pertanyaan, loh kalau gitu kan malaikat juga nggak bisa dilihat. Nah, kalau emangnya kita tahu bahwa yang tidak bisa dilihat itu apakah sama dengan Allah atau tidak? Nah, makanya ini logika yang salah dalam memahami konteks ayat itu. Jadi saran saya buat Bang Riko, kalau betul-betul nawaitunya belajar ya, bukan jadi penyesat apalagi mempertahankan kesesatan. Saran saya, terimalah Bang, terimalah apa yang tak bisa Abang bantah dan jangan paksakan logika-logika sesat itu. Tapi kembali lagi ya, dalam hadis Imam Bukhari ayat nomor 1 ya, dalam versi hadis soft itu, dan hadis ini diriwayatkan dari Al-Humaydi bin Abdullah kalau nggak salah ya. Kemudian sampai kepada Alqamah dan Alqamah mendengarkan dari
Umar ibnu Khattab di atas mimbar, innama a'malu biniyat. Rasulullah SAW berkata, innamal a'malu biniyat. Jadi segala perbuatan kita itu diawali dengan niat. Kalau niat abang untuk belajar, sesungguhnya abang sudah ada di majelis ilmu. Dimana abang asal tahu, ini yang di atas abang ini ya, di antara kita ini, itu Iya, tahu. guru-guru saya. Tahu saya. Nah, jadi sayangnya abang sudah berada di toko emas tapi tidak beli emas. Bukan karena uang nggak ada, tapi pelit nggak mau mengeluarkan uang. Padahal abang masuk ke toko emas, terlihat mau beli emas, ternyata cuma lihat-lihat doang. Atau cuma lihat memperbandingkan berlian yang ada di toko emas dengan kaca yang abang punya. Padahal kita udah kasih tahu itu kaca Bang Riko, ini kita punya alatnya nih. Kami punya berlian nih. Abang sudah tahu kalau yang kami pegang berlian. Dan abang sudah tahu yang abang pegang itu kaca. Tapi kembali lagi ego, kesombongan ya, karena ketakutan meninggalkan dunia ini. Kayak ketakutan dari keluarga, takut nanti jabatan hilang, takut harta hilang. Tapi tetap mempertahankan bahwa yang saya pegang ini adalah berlian bukan kaca. Tapi yang Anda pegang itu adalah kaca bukan berlian. Padahal kami punya alat pengukurnya. Abang nggak punya alat pengukurnya. Kami mampu menunjukkan bahwa ciri-ciri berlian itu seperti ini, ciri-ciri kaca seperti ini. Jadi Bang Riko, saya hanya mengingatkan, hampir 2 tahun kita berkenalan di ruang 3 publik, tahun, ya. pernah bertemu sekali, saya respect, yes. Saya respect dengan Anda, tapi percuma kami menghargai Anda, sementara Anda tidak menghargai diri Anda sendiri. Ciri-ciri orang yang tidak menghargai diri sendiri itu apa, Bang? Yaitu tadi, bertanya dan pertanyaannya itu merendahkan dirinya sendiri. Ada Bang, banyak orang yang bertanya itu, ketika dia bertanya itu justru menunjukkan kejahilan yang hakiki dari dia gitu. Ada pertanyaan yang memang pertanyaan itu membuat seseorang terlihat dia belajar. Nah, ada pertanyaan yang pertanyaan itu muatannya itu untuk menyerang. Nah, mungkin begitu Bang. Saya cuman sebentar aja mau turun lagi nih Ustadz. Karena saya kenal dengan beliau ini, ya jujur saya katakan saya titip lah sama Ustadz Hanafi. Mudah-mudahan Bang Riko ini tidak sombong kepada dirinya sendiri ya. Amin. Sehingga bisa betul-betul membuka diri menerima kebenaran, menerima kenyataan walaupun kebenaran itu pahit. Dan semoga Allah memberikan hidayah di hatinya Bang Riko. Saya tetap berdoa untuk Bang Riko ya. Uni nak kemana? Ya, mau lanjut tidur lagi karena tadi kepagian bangunnya. Habis subuh kan saya tidur ya kan. saya tidurnya habis subuh. Terus bangun karena lapar kepagian ya tidur lagi lah ya mumpung sebelum zuhur ya kan. Terima kasih Uni, saya jadi Dulu lah, bisa sampai kenalan sama Bang Riko. Saya bisa kenalan, alhamdulillah. Terima Harus kasih. sabar ya. Emang Iya, iya, ajarannya Uni lanjut. itu agak sesat dikit. Saya Ya. pernah bilang jangan telat bangun pagi karena nanti rezekinya dipatok ayam. Cuman dia jawabnya pinter kayak Bang Riko ini. Nggak apa-apa Sat, saya rezeki dimakan ayam. Nanti saya bangun siangan, ayamnya yang saya makan. Gitu kata Riko. Tapi nggak apa-apa lah. Lanjutlah. Jawaban akal-akalan itu. Uni jangan Ya turun udah dulu. izin ya ustadz-ustadzku semua, semoga dibimbing Bang Riko. Iya, ya Bang Sebentar, Riko mau apa? Coba ngobrol bentar ya udah. Ya, aku mau jawab nih ya. Mm-mm, Tujuan aku bertanya seperti itu apa sih sebenarnya? mm-mm, Aku tuh ini nih, begini Uni. Aku tidak suka sebenarnya ajaran adanya perantara antara Tuhan dengan manusia. Itu aku nggak suka gitu loh. Itu membuat kayaknya kita dengan Tuhan itu jauh. Tunggu. Sebentar dulu, Bentar. sebentar dulu nih. Sebentar, Uni, dulu. sebentar. Sebentar. Sedikit Ah, lagi Uni, sebentar. Ini nggak bisa Sebentar, didiskusikan sedikit lagi, nggak? Bang, Sedikit maaf. lagi, Ini nggak sebentar. Ya, lanjut. Aku lebih suka tuh melihatnya ini kepada awalnya, di awalnya, pada mulanya. Pada mulanya di Taman Eden itu ternyata tuh cuma hanya ada 3 faksi, yaitu Tuhan, manusia, dan binatang. Dan binatang ularnya itu menjadi iblis gitu loh. Tapi dia sebenarnya binatang gitu loh. Jadi malaikat dan iblis itu sebenarnya adalah manusia dan binatang yang memilih berbuat baik atau jahat. Itu kalau menurut pandangan aku nih gitu nih ya. Ya, aku sebelum turun aku tanggapi ya. Itu kenapa saya berhenti diskusi sama Bang Riko.
Pernah nggak teman-teman lihat saya melayani Bang Riko ini diskusi? Nggak pernah. Karena dia berbicara dari azas suka atau tidak suka. Ya. Jadi kalau saya bicara sama Ustadz Hanafi, dia lebih suka jengkol, saya lebih suka pete. Mungkin nggak kami berdiskusi? Nggak mungkin. Karena berbicara dari azas suka atau tidak suka. Anda tidak suka Tuhan mengutus perantara, apapun dalil, bahkan turun Yesus di hadapanmu mengguncang bahumu, bahkan kamu ditampar bolak-balik, ditonjok sampai gigimu, ginjalmu dikeluarin sama Yesus. Sampai Yesus bilang, saya ini perantara, kamu tidak akan terima karena kamu tidak suka. Makanya, kenapa salah satu orang yang saya tidak mau diskusi lagi itu ya Bang Riko. Makanya saya jadikan teman aja gitu. Gitu loh. Sama kayak Bang Apokrifa tuh di bawah. Kamu lebih suka mana? Makan bubur ayam. Tadi baru saya habis makan bubur ayam. Saya tipikal orang yang makan bubur ayam itu gak suka diaduk kayak muntah kucing. Saya tidak akan bisa bertengkar, berdebat, diskusi dengan orang yang kayak Bang Apokrifa. Kalau makan bubur ayam itu dikocok-kocok sampai blunder semua baru ditelen. Karena ini bicara masalah suka atau tidak suka. Bicara tentang agama itu bukan masalah selera, Bang. Iya, Tapi bicara benar dan salah. betul. Bagaimana Dita. cara menentukan benar dan salah? Sebentar, kita punya alat. Apa itu alat? Alatnya adalah akal dan hati. Jadi kalau bicara suka tidak suka sama Jibril, saya nggak akan pernah bisa berdebat itu sama Jibril itu ya, yang di bawah itu. Bang Jibril bilang, Uni, saya sukanya warna hitam. Nggak bisa bang, warna pink. Apaan sih Uni? Nggak bisa, pokoknya warna pink lebih bagus. Nggak bisa Uni, warna hitam lebih bagus. Mau saya sama Bang Jibril tonjok-tonjokan atau berakhir di pelaminan, tetap nggak bisa bang itu. Ya nggak bisa diskusi, ujungnya udah nikah aja udah. Gitu ya. Jadi Blackpink jadinya gitu. Ya kalau sama Bang Riko nggak mungkin nikah kan? Karena abang nggak suka Tuhan yang punya perantara. Padahal dari zaman dahulu para nabi itu diutus menjadi perantara Tuhan dan manusia. Tiba-tiba abang nggak suka. Ya udah, jangan beragama samawi lah. No agama lain no. Kan nggak suka. Kan lucu gitu ya. Gini. Ya udahlah saya turun ya. Saya mau lihat bubur yang diaduk pakai tangan. Mana tahu ada. Saya nggak mau berdebat sama Jibril ya. Dia suka warna hitam, aku suka warna pink. Nggak mau debat sama Ustadz Hanafi ya. Nggak mau, dia lebih suka janda. Kan? Aku nggak suka berdebat sama Ustadz Hanafi. Soalnya aku lebih suka duda, dia lebih suka janda kan? Beda. Yang kami suka itu beda. Bahaya ini. Beda ya. Allah. Udah Bang Masaha, sehat-sehat lah ya akalnya gitu. Fisik sehat, akal nggak sehat sama aja bohong. Ya, contoh tuh Hawkin, badan nggak sehat, akal sehat. Namanya Harum. Contoh tuh ODGJ di luar sana badannya sehat tapi akal nggak sehat, nggak ada yang kenal bang. Mending kayak Hawkin, badan nggak sehat, akal sehat. Harum namanya tuh jadi ilmuwan. Tapi bu ODGJ di luar sana badan sehat, mau makan kotor, badannya tetap aja nggak kena virus, nggak ada suntik corona, nggak kena corona dia. Tapi akalnya nggak sehat. Namanya nggak ada yang tahu orang bang. Pilihlah bang, lebih baik sehat akal daripada milih sehat jasmani tapi nggak sehat akal bang. Udah lah ya, aku nggak sabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Udah ya, warahmatullahi. Udah Makasih Bang Riko Uni. ada lagi? Ya Bang Riko ada lagi mungkin? Iya kan, aku bicara juga kan ada dasarnya loh Uni. Di Ya kitab udah kejadian silakan itu, Ustaz Hanafi ya. Silakan Ustaz Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salah satu yang masih eksis saya sebagai dianggap guru sama, ya dulu kita namanya udah bukan Riko kan, sekarang udah ganti Riko, udah pakai nasi kuning sih udah tadi udah. Jadi ganti nama dari Masaha berubah Riko. Dan mungkin dengan kalimat itu ada benarnya juga sih untuk Bang Riko itu nggak suka dengan Tuhan menggunakan pelantara. Kira-kira nih Masaha, kira-kira kalau makan itu nggak perlu perantara istri yang nyajikan, yang ngelayanin dan segala macem. Ya untuk masak-masak itu, kira-kira apa nggak baiknya itu Bang Riko langsung ke pasar, langsung aja makan garis mentahnya aja semuanya. Kan nggak suka dengan pelantara itu.
Kira-kira narasi itu Iya. lebih pas nggak? Kalau Indomie kan bisa masak sendiri, Ustadz. Nggak perlu dimasak, langsung aja gares saja. Seumpama ada mentahnya itu kan nanti kan ya masuk ke perut sama aja kan. Nggak perlu lagi nggak perlu lagi dihaluskan, nggak perlu lagi dibikin sayur, dibikin ini. Langsung aja makan mentahnya gitu. Kan nanti masuk ke perut juga sama aja kan. Itu. Ya, itu kembali lagi ya Ustadz Hanafi. Itu di kitab kejadian itu, di peristiwa Taman Eden itu, Iya. tidak ada faksi malaikat tuh, nggak ada Ustadz. Yang Ya. ada hanya Tuhan, manusia dan binatang gitu loh. Oke. Jadi Lais menurut peristiwa di Taman Eden itu, Laisa kamislihi sayun itu benar. Karena yang tidak bisa dilihat itu cuma Tuhan aja gitu. Mm. Tidak ada faksi malaikat di situ, tidak ada. Iya. gitu Tadi Ustadz. narasinya kan, Bariko nggak suka kalau Tuhan pakai kasih perantara para nabi dan rasul. Kan narasinya begitu. Oh enggak, malaikat bukan nabi Ustadz. Nah, kalau nabi ini kan manusia. Manusia ini kan waktu di Taman Eden tuh ada, faksi manusia tuh ada. Nah, Nah, terus? gitu. Ya kalau manusia sebagai perantara itu aku percaya dan bisa menerima gitu loh. Tapi kalau malaikat nggak nerima gitu. Kalau menurut aku malaikat yang disebut di kitab suci itu sebenarnya itu manusia juga sebenarnya. Hah? Itu manusia, dia bukan apa ya, bukan makhluk lain, bukan. Karena kalau malaikat itu adalah satu makhluk lain, maka pertanyaan wujud malaikat ini seperti apa? Itu jadi ada pertanyaan baru gitu, Ustadz. Gitu. Ah iya gitu. Sudah. Jadi Tuhan itu kan menciptakan seluruh makhluknya. Semua itu ada unsur-unsur yang sudah ada. Baik itu manusia dari tanah, saripati tanah. Lalu nanti ada jin dan juga ada yang namanya malaikat. Ada yang dari unsur api, ada yang dari unsur cahaya. Kan begitu Mas Aha. Maka unsur yang berbeda itu pun toh nanti berubah menjadi nama yang berbeda. Ada yang dari yang namanya Bani Adam, keturunan Nabi Adam. Secara manusia ini, insan ini, itulah yang disebut dari unsur saripati tanah. Lalu nanti ada yang namanya malaikat, dia dari cahaya diciptakannya. Lalu ada yang namanya nanti dari api. Siapa itu? Ya tentu itu adalah iblis, Azazil, dan bala tentaranya. Termasuk jin itu dari. Nah jin itu ada yang kafir dan juga ada yang muslim. Begitu. Kalau dibilang kamu prinsipnya enggak lah, itu saya rasa itu malaikat tuh dari manusia. Mana datanya? Dapat informasi dari mana kalau malaikat itu juga manusia? Malaikat bisa berupa menjadi manusia, juga jin bisa juga berbentuk menjadi manusia. Gitu loh. Dan manusia bisa nggak jadi kayak setan? Nah, artinya harus diingat. Arti kalimat setan, kalimat iblis harus difahami. Itu namanya sifat. Setan itu dari kalimat syaitana, artinya terputus dari rahmat Allah. Maka ada setan itu yang dari manusia dan juga ada setan yang dari jin. Gitu. Paham? Mas Aha, ini diulang-ulang terus. Iya, Ustadz, itu yang menggoda Hawa itu binatang ular, Ustadz. Itu bukan setan gitu, bukan makhluk lain yang tidak bisa dilihat sama seperti Tuhan, bukan. Itu binatang. Jadi pada saat binatang itu menggoda Hawa, dia menjadi iblis buat si Hawa gitu loh. Sama seperti kita kalau kita menolong orang gitu, kasih pengemis uang. Nah, kita menjadi malaikat buat orang itu gitu. Iya, esensi dari pertanyaannya ini kemana yang kamu ini kan? Esensinya tidak ada yang bisa dilihat itu selain Tuhan. Laisa kamislihi sayun. Gitu. Iya, terus? Ya itu. Ya sudah. Nah, ayo Mas Hani, nih ada yang mau mencabut nyawamu ini. Wah, ini kalau Jibril sudah naik bahaya ini. Abang. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung lo naik lah, Jibril lah. Gua ada ini lo yang ngomong lah sama Mas Aha lah. Lanjut lah.
izin. Mau nanya sama Mas Aha. Emang masalahnya kalau ada perantara antara Tuhan sama manusia itu apa masalahnya? Lah, kalau ada perantara malaikat itu, berarti Laisa Kamis Lisain itu gugur gitu loh. Karena ternyata ada yang tidak bisa dilihat sama seperti Tuhan gitu loh. Betul nggak? Laisa Kamis Lin Sayun itu kan berarti artinya bukan itu, Bang Mas. Laisa Kamis Lin Sayun itu kan artinya Tuhan itu tidak serupa dengan makhluknya. Iya, Tuhan itu kan tidak bisa dilihat ya kan. Ternyata Tidak serupa, bukan tidak bisa dilihat, tidak serupa. Tidak serupa dengan makhluknya. Berarti Tuhan itu punya bentuk dong, kalau rupa dong. Kan Punya tidak serupa. Tidak serupa. Oke, gini. Ini oke. Sekarang balik lagi, ini jadi masalah mau bahas soal Laisa Kamis Lin Sayunnya atau mau bahas soal masalah nggak suka Tuhan nggak ketemu langsung sama manusia? Iya. Coba yang mana dulu nih? Poin aku begini Ustadz. Bukan Ustadz, saya bukan ulama, saya baru. Ya, Bang Jibril. Ya. Jadi malaikat atau Jibril itu sebenarnya adalah malaikat atau yang binatang yang memilih berbuat baik atau jahat untuk onar orang lain itu, Bang. Sepertinya kita berbeda, pemahaman kita soal malaikat itu berbeda, Bang. Di ajaran Abang malaikat itu punya free will. Di dalam Islam malaikat itu nggak punya free will, Bang. Nggak punya nafsu, nggak punya keinginan pribadi, nggak ada agenda. Di situ kita berbedanya, Bang. Jadi perantara, jadi gini aja simpelnya dia, Abang. Kalau Abang nggak suka Tuhan punya perantara. Sekarang saya nanya, Abang kalau isi bensin tuh pakai mbak-mbaknya nggak? Iya pakai, iya. Kenapa nggak turun sendiri, isi sendiri? Mas Aha, lu ngobrol langsung sama Jibrilnya ya, malaikatnya ya. Makanya gua nggak mau, karena lu langsung ngobrol sama Jibril, langsung tersangkanya yang lo omongin dari malaikat. Lanjut Mas Kenapa? Aha, itu Riko. Kenapa nggak isi sendiri? Ya kadang isi sendiri Bang, itu kan ada. Oke. Terus mobil Bang Riko ini kenapa nggak di build sendiri? Kenapa nggak dibangun sendiri? Kenapa nggak dibuat sendiri? Kenapa nggak didesain sendiri? Ya karena kan itu buat mobil itu kan butuh orang banyak. Kenapa? Prosesnya panjang. Kenapa? Oke, rumah deh. Kenapa nggak desain sendiri? Kenapa nggak bangun sendiri? Kenapa nggak nyemen sendiri? Ya nggak bisa kalau ikut sendiri Bang. Nggak bisa. Kenapa tuh? Karena Mas Aha bukan tukang. Ya karena lama kalau ngerjain sendiri Bang. Lama dong. Nah, jadi padahal Abang punya kuasa kan? Abang bisa ngerjain sendiri. Betul, tapi kan ada pertimbangan waktu. Ya kalau lu kerjain sendiri bisa 10 tahun baru selesai. Karena Abang nggak punya kuasa kan? Ya, kuasa Nah, tapi semakin tinggi kekuasaan Abang, semakin gampang Abang ngelakuin apa-apa kan? Semakin banyak yang nolong Abang, bukan nolong sih, semakin banyak kuasa Abang, semakin banyak yang bisa bantu semua kan ngerjain. Nah, betul. Nggak mesti Abang jadi pembantu, nggak mesti Abang tiap minggu nyuci toilet, nyuci sendiri, ini itu. Ada semakin tinggi kuasa Abang, semakin gampang semuanya nggak? Nah itu Tinggal gitu ya. nyuruh. Betul Bang Dah. Mereka itu malaikat aku gitu loh. Mereka itu malaikat aku yang membantu aku itu. Oh, Abang bedain malaikat dalam kata iya, Abang ini sama aja kalau saya tanya Abang digigit ular kena bisa. Habis itu ya memang bisa. Saya bisa digigit ular. Padahal maksud saya bisanya itu racun. Abang bilang bisanya bisa digigit. Ini sama aja Abang bilang malaikat satu oknum, habis itu orang atau oknum yang sifatnya kayak malaikat baik. Coba dipisahin Bang. Kalau tadi yang Abang narasi Abang sama Ustadz Hanafi tadi Abang bilang dia kalau Abang nolong orang habis itu Abang malaikat buat dia. Iya sifat Abang baik maksudnya. Bukan Abangnya malaikat, oknum malaikat, bukan. Abang emang dibikin dari apaan? Lah, Ya, gimana itu? kalau buat aku sih itu malaikat Bang. Itu malaikat. Iya, pensifatannya sama kayak Abang nih kalau ngomong nih, Abang lama-lama saya ngerasain IQ saya setiap ngomong sama Abang turun. Saya manggil Abang botol, bukan berarti Abang literal botol kan? Yang diisi air. Oh iya betul. Bukan berarti Abang literal botol kan?
saya isi kopi, saya ini enggak. Tapi botol maksud saya itu kan bocah dodol. Make sense gak bang? Enggak, tapi tadi balik lagi. Kalau abang nggak sukanya sama kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini memerintahkan malaikatnya nggak punya free will dan pasti akan melakukan apa yang diperintahkan? Masalahnya di mana abang nggak sukanya? Karena Kenapa? itu bang, karena Laisa Kamislihi Sayun itu. Laisa kamislihin syai'un itu Allah itu tidak sama dengan makhluknya bang. Beda dengan kok Iya, Allah itu tidak bisa dilihat kan? waktu kita hidup iya nggak bisa dilihat. Iya, malaikat itu juga tidak bisa dilihat kan? Nabi-nabi bisa melihat. Lah ya kalau Bang Jibril nggak bisa kan? Saya nggak bisa. Saya bukan nabi Iya. bang. Artinya Ya, kan saya ternyata makan buburnya diaduk bang. ternyata ada faksi lain yang sama seperti Allah gitu. Ada fraksi lain yang sama seperti Allah. Gimana maksudnya? Iya. Mereka tidak bisa dilihat, Allah juga bisa tidak dilihat. Kentut juga nggak bisa dilihat. Terus lo samain gua sama Tuhan, kentut sama Tuhan. Gimana sih? Ya beda lah bang. Kalau kentut kan Nah, kok itu bisa dibedain? Kok abang bisa membedakan antara oksigen dengan karbon dioksida dengan Tuhan? Iya, kentut itu kan pribadi, dia tidak punya jiwa Loh. roh gitu loh. Apa bedanya? Beda bang. Kan sama-sama nggak kelihatan. Abang tadi menyamakan malaikat sama Tuhan, sama-sama nggak kelihatan, sama-sama Tuhan. Iya, terus Bang Masa punya mata nih. Saya ngelihat babi punya mata. Berarti abang Masa babi? Nggak gitu dong, bang. ya beda dong kan. Iya kalau iya babi itu ada sama- makanya ada sifat ada differentiate-nya kan, ada pembedanya kan. Iya. Nah, Laisa kamislihin syai'un itu artinya Allah itu tidak sama dengan ciptaannya, dengan makhluknya. Malaikat itu makhluknya ciptaannya, bang. Ya ternyata Dia nggak sama buktinya sama malaikat. Lah buktinya malaikat sama kayak Allah tidak bisa dilihat. Kentut juga sama berarti. Ya beda kalau kentut. kan Akal abang bisa nuhanin akal abang. Akal abang kelihatan nggak? Ya kalau saya bercermin kelihatan akal saya. Akal. Iya. Akal bisa kelihatan, bang. Wah, Ya, kalau bisa gabrul ini. Ah, ini sakit parah, ini masa sakit parah. Akal abang bisa lihat, bang. Bisa kalau saya bercermin lihat akal Di saya. mana? Gimana bentuknya, bang, akal? Hah? Akal. Ya. Warna hijau, agak lonjong, opal. Akal bentuknya gimana, bang? Ya Bang Jibril ngaca aja tuh. Akal Bang Jibril kelihatan. Akal, bang. Ini abang kayaknya mistake akal dengan jidat deh. Akal abangku, Bang Riko. Akal kan nggak bisa dilihat kan, otaknya kita bisa lihat. Iya akal tidak bisa dilihat tapi harus dibuktikan loh akal itu gitu loh. Dari mana kita bisa membuktikannya? Ya gampang. Abang kasih pertanyaan buat saya ditulis 1 tambah 1 terus saya jawab 2. Nah itu kan membuktikan saya punya akal. Itu tulisannya kelihatan, akal abang tetap nggak kelihatan. Ya, masalah bentuknya warna hijau, warna biru, warna kuning, atau kayak gimana gitu. Itu yang ditanya, apakah lonjong, apakah iya, bulat, gitu bentuknya. apakah segitiga, Iya. bentuknya Iya, itu akal. betul, guys. Kalau bentuk akal saya ya laki-laki bang. Astagfirullah, bikin gedek Wah, juga satu iya, ini. enggak definisi laki-laki abang tahu nggak sih abang? Hah? Definisi Laki-laki. laki-laki apa tuh? Ya punya penis tuh. Heeh. Terus akal abang punya penis? Hah? Akal abang kok laki-laki? Ini abang belum sarapan apa belum tidur apa gimana sih? Bang? Ya kan tadi aku udah bilang bang itu Heh. akal itu kan harus dibuktikan gitu loh. Nah, kalau aku bisa jawab pertanyaan abang kan artinya itu aku punya akal, membuktikan aku punya akal. Itu membuktikan abang punya otak dulu, Iya. bukan akal dulu. Tapi yang saya mau lihat, berarti akal abang nggak berbentuk. Berarti akal abang nggak ada. Berarti akal abang nggak berwujud. Lah, akal Lah, saya kan kok- menyatu dengan saya bang. Dan Siapa bilang? Siapa bilang? Lah. Kalau saya ikat abang, saya penjarain abang, akal abang bisa kemana-mana, bisa ke kamar abang, ke kuburan, ke ini, ke tempat-tempat yang abang pernah jalanin. Siapa bilang akal abang terikat? Lah, abang bayangin aja, gitu ya bang. itu kan akal. Iya.
Nah, nggak, balik lagi ke tadi, di mana abang nggak sukanya? Kenapa abang nggak suka Tuhan itu pakai perantara? Ya itu tadi Bang, kalau ada makhluk lain yang sama tidak bisa dilihat sama seperti Tuhan, berarti kan firman Laisa Kamis Lisa ini tuh gugur gitu loh. Dan aku Karena nggak mau sama-sama nggak kelihatan. betul. Aku nggak mau itu. Nah, ini berarti saya bisa samain juga. Berarti saya samain juga. Masaha punya mata, babi punya mata. Berarti sama. Nggak karena sama-sama nggak kelihatan terus mereka sama, Bang. Iya kan, kalau babi sama aku kan beda gambar dan rupa. Sama-sama punya mata. Kan kita mau ngambil satu sifatnya yang sama, habis itu kita samain makhluknya kan? Kan itu dasar abang. Allah nggak kelihatan, malaikat nggak kelihatan, berarti sama tuh berdua. Sama, abang punya mata, babi punya mata. Kita mau cuma ambil satu sifatnya doang kan? Betul nggak?